Ya, ya, ya. Ekonomi bangkit. Atau nggak usah pakai laptop juga nggak apa-apa. Oke aku. Nggak. Ada masalah. Pop, tolong Pop. Udah mulai? Kenapa nih? Mas Kemal kemana ya? Pak Kemal. Ini kenapa? Turun. YouTube-nya FMB 9. Kayak kemarin lagi ya?
Link YouTube-nya ngedrop. Link YouTube FMB 9. Mbak Dewi, gimana kabarnya? Masih? FB. Oke. Iya. Kok lama nih? Nunggu apa ini? Link YouTube-nya ngedrop, Pak. Oh live tadi? Iya, Pak, live streaming. Nggak streamingnya live gitu? Iya. Nah, kalau down kan nggak jelas kapan. Lagi ngurangin bandwidth biar satu aja ini fokus. Kata vaksin menjadi salah satu kata yang sebenarnya sudah lama diketahui orang. Kini, tingkat kepopulerannya meningkat pesat karena sering digunakan oleh banyak orang, terutama di saat pandemi ini. Dalam memperoleh informasi terkait vaksin, mitos kerap kali digunakan sebagai materi informasi untuk pembuatan hoax. Pengemasan mitos yang sedemikian rupa membuat tidak sedikit orang yang percaya, dan era digital, seringkali orang tidak melakukan proses cek dan recheck langsung membagikan hoax kepada komunitas dan lingkungannya yang lagi-lagi mudah dipercaya. Sehingga hoax menjadi viral dan diyakini kebenarannya oleh sebagian orang. Lantas, bagaimana pemerintah menangkal hoax yang tersebar dengan licin di jaringan sosial media? Lalu bagaimana langkah pemerintah mensosialisasikan vaksin di Indonesia? Mari, saksikan dialog interaktif dengan tema vaksin, menjawab mitos dan menolak hoax bersama Kementerian Kominfo dan Satgas COVID-19 hanya di Forum Merdeka Barat 9. Halo, salam jumpa, salam kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Seperti biasa, saya Muhammad Akhir kembali menemui Anda langsung dari Media Center KPCPEN yang bertempat di Kominfo, dan tentunya setiap hari Kamis adalah saatnya dialog produktif Kabar Kamis yang kali ini akan mengangkat topik mengenai seperti yang sudah Anda simak tadi, vaksin, menjawab mitos sekaligus menolak hoax. Dan seperti biasa kami sapa terlebih dahulu untuk Anda semua, baik pemirsa yang ada di tanah air maupun mancanegara, termasuk rekan-rekan media yang sore hari ini sudah bergabung dengan setia dan nantinya tetap berkesempatan untuk memberikan atau mengajukan pertanyaan. Kami undang Anda untuk tetap memberikan pertanyaan dengan format yang seperti sama melalui Slido dengan memberikan tanda pagar atau hashtag percaya vaksin dan dapat diakses melalui apps di smartphone atau telepon pintar Anda dan juga melalui browser, dan jangan lupa untuk mencantumkan format seperti biasa. Nama peserta atau nama Anda, kemudian garis bawah nama media, lalu lanjutkan dengan apa pertanyaan Anda. Dan tentunya akan ada hadir dua narasumber populer yang akan berbagi informasi bersama kita tentang vaksin. Tetapi kita simak dulu ada satu video lagi berikut ini untuk Anda tentang vaksin. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih.
Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Baik, videonya baru saja kita simak bersama dan kemudian Anda pasti sudah familiar dengan suara yang mengantarkan video tentang vaksin tadi. Betul sekali, tamu kita yang nantinya akan mengisi perbincangan kita dan semuanya adalah tamu yang mumpuni di bidangnya serta populer. Yang pertama saya sapa Dr. Reza Broto Asmoro yang merupakan juru bicara Satgas COVID-19. Halo, selamat siang menuju sore Dr. Reza, apa kabar? Selamat siang, kabar baik Pak Ahir. Semoga sehat selalu ya. Sama-sama, semoga sehat selalu. Ini pesan yang selalu disampaikan oleh Dr. Reza, begitu ya. Tadi sekaligus nanti izin sekaligus lebih berbagi pengalaman karena sudah mengunjungi Bio Farma tadi ya di video kita simak bersama bagaimana perkembangan terkini. Pasti kita semua ingin mendengar kisahnya. Tetapi Dr. Reza, saya izin untuk menyapa narasumber kedua kita yang hadir langsung di studio dan ini juga sama-sama populer dan juga mumpuni di bidangnya. Selamat siang dengan Profesor Dr. Henry Subiakto SH.MA, staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Kominfo, dan kita akan menjawab tentang menolak hoax ya Prof ya. Ya. Mohon izin seperti protokol kesehatan kita buka masker karena kita sudah saling jaga jarak ya Prof. Ya. Baik, ya. Kita akan berbincang nanti bersama dengan kedua narasumber ini segera. Kita akan segera izin terlebih dahulu Prof ya, kita menuju Dr. Reza dulu ya. Boleh. Dr. Reza, tadi kan videonya sudah diputar begitu ya, sudah berkunjung juga ke Bio Farma begitu, dan terkait dengan vaksin tadi juga sudah disinggung bahwa apakah ada efek samping nanti kalau vaksin itu sudah berlangsung. Ini sebetulnya banyak kisah-kisah yang seputaran mitos yang saat ini ingin kita tolak bersama ya Dr. Reza ya, kurang lebih. Boleh silakan kita mulai dengarkan ceritanya bagaimana soal vaksin ini. Baik. Terima kasih. Selamat siang Prof. Henry, suatu kehormatan ini bisa ketemu meskipun daring ya. Dan selamat siang kepada seluruh yang sedang menyaksikan. Kita pertama harus mengerti dulu sih sebenarnya vaksinasi itu apa, imunisasi itu apa, karena sebenarnya ini perbedaan istilah yang saling mendukung dalam suatu rangkaian proses pencegahan penyakit gitu. Vaksinasi dan imunisasi itu diberikan dan terjadi secara bertahap untuk memperkuat antibodi secara perlahan. Nah, saya mau bahas dulu tentang vaksin. Nah, sebenarnya vaksin itu adalah alat untuk membentuk si antibodi terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, vaksinasi itu adalah proses pemberian vaksin melalui baik disuntikan ataupun diteteskan ke dalam mulut yang kemudian meningkatkan produksi antibodi gitu ya. Tujuannya tentunya untuk apa? Untuk menangkal penyakit tertentu.
Sedangkan imunisasi sendiri itu merupakan proses di dalam tubuh seseorang ketika terbentuklah si kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit itu. Jadi sederhananya gini, kalau kita ngomongin vaksinasi, itu adalah tindakan mendapatkan vaksin. Sedangkan imunisasi itu adalah hasil dari vaksinasi, yaitu terbentuknya kekebalan tubuh gitu. Nah, kenapa kita membutuhkan keduanya? Karena memang yang namanya imunisasi itu pasti pertama efektif mencegah penyakit. Kemudian dia bisa melindungi dari resiko fatalitas atau kematian. Dan yang ketiga, vaksin bisa melindungi orang lain. Nah, itu yang tadi sudah di-mention di dalam video tadi yang namanya herd immunity. Jadi kalau kita semua ini masyarakat sama-sama melakukan vaksinasi, kemudian mendapatkan imunisasi, ini akan terbentuk herd immunity, yakni kekebalan kelompok, di mana proses tersebut tadi tidak hanya melindungi orang yang telah diimunisasi, tapi juga memberikan manfaat untuk anak-anak yang tidak memiliki akses ke vaksin atau orang-orang yang tidak bisa divaksin. Nah, kalau sudah begitu, kan semuanya nanti rata-rata akan mendapatkan perlindungan gitu ya. Akhirnya bisa membantu untuk mengurangi penyebaran penyakit. Inilah kenapa vaksinasi merupakan salah satu cara yang utama agar kita segera keluar dari pandemi ini gitu. Semakin banyak orang yang nanti vaksinasi gitu ya, maka penyebaran penyakit juga akan semakin sedikit gitu. Nah, intinya gini, kalau kita membicarakan tentang vaksinasi dan apa sih proses yang terjadi, saya mau kasih gambaran sedikit boleh ya, Pak Ahir ya. Mau kasih ibaratnya nih. Jadi kalau kita melakukan vaksinasi, itu ibarat kita memberikan informasi kepada orang-orang yang berada di imigrasi. Jadi bayangkan tubuh kita itu setiap hari kemasukan ratusan kuman, ribuan kuman bahkan. Jadi kan setiap masuk ke tubuh kita nggak tahu kuman mana aja sih yang nanti bikin kita sakit parah, mana sih yang kuman baik, mana sih yang bakal bikin keonaran kan gitu. Nah, sebelum penyakit itu muncul, ini si imigrasinya ini, yang penyaring penyakitnya ini, si daya tahan tubuh kita, itu udah dikasih tahu dulu. Ini nanti ya, kalau misalnya masuk si virus yang ini atau si bakteri yang ini, langsung diserang aja sebelum dia keburu masuk ke bagian tubuh yang lain, terus bikin perang di dalam, bikin onar di dalam, bikin kita sakit parah gitu. Jadi udah ditangkap duluan, akhirnya ya kita nggak kena penyakit itu gitu. Jadi ibaratnya adalah seperti itu. Makanya ini penting sekali supaya kekebalan tubuh kita itu siap untuk melawan dan mengalahkan gitu loh. Jadi kalaupun sampai nanti ada virus atau bakteri dia beneran yang masuk ke tubuh kita udah kebal, kita nggak ketularan. Atau kalaupun ada yang lolos nih ya, 1-2 yang lolos ke tubuh kita, pasti penyakitnya juga nggak akan sefatal atau separah kalau tidak dilakukan vaksinasi. Nah, membocorkan sedikit tentang yang kemarin dilakukan di Bio Farma, itu adalah proses pembuatan fase ketiga dari tahap ketiga vaksin Sinovac yang dikirimkan dan diolahnya di Bio Farma. Tujuannya adalah nanti ketika setelah selesai fase ketiga ini, apabila aman, kita doakan bersama, apabila hasilnya sesuai dengan harapan, ekspektasi kita semua, akhir tahun kalau berjalan dengan baik, maka di awal tahun bisa di approve sama BPOM gitu ya. Kemudian bisa mulai langsung ke proses produksi dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah seperti itu. Amin. Jadi pada dasarnya sebenarnya kenapa vaksin itu penting? Itu orang harus divaksin karena ini adalah langkah pencegahan supaya kita semua bisa nggak tertular, muncul herd immunity atau kekebalan komunitas masyarakat gitu ya, supaya kita bisa ini nih nggak terjadi wabah lagi dan bisa kembali produktif seperti dulu lagi. Pasti kita semua pengen dong ya kayak gitu ya. Dokter Risa, kita punya satu video lagi yang isinya adalah kurang lebih kumpulan pendapat warga masyarakat yang menyatakan atau memandang vaksin itu apa sih kira-kira begitu. Kita simak bersama dulu ya Prof ya, sekaligus untuk melihat bagaimana sejauh mana masyarakat, perwakilan masyarakat yang kita kumpulkan pendapatnya ini memandang vaksin dan pengetahuan mereka seperti apa. Kita simak videonya berikut ini. Menurut aku sih vaksin itu adalah sebuah metode atau obat yang dibuat untuk menyembuhkan sebuah virus. Vaksin virus yang dilemahkan yang dimasukin ke tubuh kita
untuk melawan virus ke depannya. Untuk mencegah virus yang ada masuk menyerang kita lagi. Vaksin setahu saya itu kayak virus dilemahin terus dia disuntikin ke badan, jadi kita bisa mempelajari si virus yang dilemahin terus dia bisa digunain buat ngalahin virusnya nanti masuk, jadi kekebalan tubuh gitu deh. Baik, itu tadi 3 pendapat warga masyarakat. Gimana, Dokter Risa? Mereka sudah cukup banyak tahu atau bahkan sudah benar ya pengetahuan tentang vaksinnya, Dokter Risa? Iya, kurang lebih ya. Paling tidak dari 3 pendapat tadi sudah ada yang benar lah. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu vaksin itu terbuatnya dari apa sih, ya kan? Jadi ada beberapa teknik ya. Ada vaksin yang memang menggunakan kuman hidup yang sudah dilemahkan. Nah, ini untuk vaksin apa? Ini adalah untuk vaksin MMR, untuk penyakit campak, gondong, dan rubella gitu ya. Kemudian ada juga vaksin yang menggunakan kuman yang tidak hidup atau tidak aktif. Inilah yang digunakan pada vaksin polio. Ada lagi vaksin yang hanya menggunakan salah satu bagian dari kumannya. Misalnya vaksin HPV. Sama seperti COVID sekarang ini. Ya, itu hanya salah satu bagian saja yang digunakan dari virus tersebut yang digunakan untuk dijadikan vaksin. Dan ada satu vaksin terakhir yang menggunakan toksinnya aja dari kumannya itu. Misalnya untuk vaksin tetanus difteri. Nah, itu hanya toksinnya saja. Jadi memang vaksin itu karena tadi alat ya yang digunakan untuk mengenalkan aja ke tubuh kalau misalnya suatu saat ada penyakit aslinya, tubuh udah siap dan udah tahu, maka ya dicari yang paling aman dan sesuai dan efektif untuk dijadikan vaksin itu bagaimana. Yang pasti sebenarnya kalau masih ada yang worry juga vaksin ini kalau kayak gitu sama aja dengan memasukkan penyakit ke tubuh enggak? Berarti enggak dong ya. Tergantung dari apa itu pembuat si vaksinnya yang pasti udah si kumannya sendiri itu nggak bisa mengakibatkan penyakit itu melalui vaksin karena sudah pasti aman. Dokter Risa, sedikit sentuh tentang mitos sebelum kita beralih ke Prof. Henry yang akan bahas mitos kekinian alias hoax ya, seputar khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Tadi kan sudah disinggung sedikit bahwa ada perasaan khawatir, bisa jadi kemudian punya bias kognitif ya, akhirnya dia mempercayai hal-hal yang sebetulnya tidak benar alias mitos seputar vaksin ini. Boleh disinggung satu saja dulu yang pertama, apa yang paling sering menjadi mitos seputar vaksin ini? Paling sering itu menyebabkan autisme katanya. Apalagi vaksin MMR katanya ya Pak Ahir ya. Ini sempatlah ada isu yang luar biasa yang mengakibatkan akhirnya kegagalan di beberapa negara tentang vaksin MMR ini. Ini tuh sebenarnya berangkat dari penelitian tahun 98, ada namanya Andrew Wakefield gitu ya. Dia tuh meneliti katanya kalau si vaksin MMR itu mengakibatkan autisme gitu. Padahal ini sudah ditarik penelitiannya dia dan karena tidak terbukti dan bahkan dia sudah ditindak secara profesional oleh General Medical Council kalau nggak salah pada tahun 2010 dan dia sampai izin prakteknya pun udah nggak bisa lagi dilakukan gitu, dipraktekkan lagi dan bahkan jurnalnya sudah ditarik karena terbukti menyebarkan informasi yang salah gitu. Jadi dari Lancetnya sendiri juga sudah dari tahun udah lama sekali itu sudah ditarik dan mengucapkan minta maaf gitu, merevisi kalau memang penelitiannya melalui jurnal itu salah dan tidak berhubungan. Tapi itu efeknya luar biasa dahsyatnya sampai sekarang orang masih mikir takut kalau si vaksin itu bisa mengakibatkan penyakit salah satunya autisme. Tapi tenang aja kalau itu tidak terbukti dan sebenarnya kita bisa tahu dari berbagai rangkaian yang luar biasa panjangnya dari pembentukan si vaksin ini sendiri, harusnya nih sudah tahun 2020 orang sudah mulai paham ya bahwa untuk menghasilkan suatu vaksin itu melalui proses penjagaan keamanan yang sangat ketat dan juga regulasi untuk approval-nya itu juga luar biasa panjangnya gitu ya dan sulitnya. Jadi benar-benar harus diuji keamanannya dan keefektifannya gitu baru boleh disebarkan dan dijual gitu. Jadi sebenarnya udah tidak perlu khawatir lagi kalau mengenai efek samping penyakit-penyakit yang tidak ada hubungannya dengan imunisasi gitu. Jadi ketika berbicara vaksin jangan pernah ada dihinggapi kekhawatiran begitu ya. Karena sekali dihinggapi kekhawatiran bisa jadi mitos bahkan hoax
hinggap kemudian kepada kita. Bicara soal hoax tentunya ada ahlinya di sebelah saya, Prof. Henry. Tadi kan sudah disebut terkait mitos vaksin, sebutlah ini adalah hoax yang dari zaman dulu sampai sekarang mungkin masih bertahan. Nah, seputar hoax sekarang di masa pandemi COVID-19 ini mungkin Prof, ada yang bisa di-share untuk kita semua? Jadi gini, sebenarnya manusia itu berperilaku, berpendapat, itu dasarnya bukan pada realitas, tapi pada apa yang dia bayangkan tentang realitas. Jadi kalau orang membayangkan vaksin itu berasal dari sesuatu yang haram, maka dia tidak akan mau divaksin. Karena sudah membayangkan. Karena sudah membayangkan bahwa vaksin ini berasal dari organ yang haram. Tapi kalau dia tahu bahwa vaksin itu dari penyakit yang virulensinya dilemahkan, atau apakah itu virus atau kuman yang dilemahkan virulensinya, dilemahkan keganasannya, dan kuman itu kan tidak ada hubungannya dengan persoalan halal haram, misalnya begitu kan. Dia akan lebih terbuka, misalnya begitu. Dia akan lebih terbuka dibandingkan dengan kalau wah ini dari organ babi, ada organ. Kalau sudah ada jadi yang dibayangkan itulah yang kadangkala menjadi dasar dari perilaku kita. Dan kita perlakukan sebagai realitas. Jadi realitas ini kan sangat rumit. Kita ngomong vaksin aja rumit sekali tadi kan. Panjang ya, gitu prosesnya panjang, dari apa juga kadang-kadang kita belum tentu bisa paham gitu kan. Rumit sekali. Realitas itu rumit, realitas itu dinamis, realitas itu kadangkala juga tergantung dari orang yang siapa yang memandang. Nah, manusia-manusia di dunia ini ingin menguasai atau mengetahui realitas, tapi belum tentu dia betul-betul bisa memegang, bisa mencerna atau melihat realitas. Akhirnya cuma dibayangkan. Dan mereka mengandalkan bayangan itu. Bayangan itu diperlakukan sebagai realitas. Gitu loh. Baik. Problem utama di dunia, kenapa hoax itu menjadi persoalan, ketika orang itu memperlakukan apa yang ada di kepalanya, the pictures in our head, sebagai realitas. Baik. Apakah itu vaksin, apakah itu tentang keadaan negara, apakah tentang seseorang, itu bayangan. Saya sangat menghormati istri saya, karena bayangan yang ada di kepala saya, istri saya adalah yang terbaik di dunia. Kan gitu kan. Dia juga menghormati saya karena bayangan yang di kepalanya, saya adalah orang yang terbaik di dunia gitu. Kalau tahu aslinya lebih sayang lagi sama saya kan gitu kan. ya Prof ya. Ini pandangan yang positif gitu ya. Iya, kalau pandangan positif. Artinya the picture in our head ini yang sebenarnya adalah menentukan sikap dan perilaku masyarakat. Sayangnya yang melukis bayangan atau gambar yang ada di kepala kita ini itu kadang-kala berasal dari media sosial yang belum tentu keakuratan, objektivitas, kebenarannya itu sesuai dengan realitas tadi. Saat ini sangat harus diperhitungkan bahwa ada pengaruh besar dari media sosial begitu ya, Prof, bisa dikatakan ya. Karena sebagian besar orang sudah tidak membaca koran. Semakin sedikit lah pembaca koran. Semakin sedikit penonton-penonton TV yang, kalau TV, koran, radio, minimal ini kan pemretnya harus bertanggung jawab. Ada etika. Media mainstream ya Prof. Media mainstream, ada kode etik, apalagi buku gitu kan. Reputasi penulisnya itu dipertaruhkan. Tapi kalau medsos ini siapa yang harus tanggung jawab? Nggak ada pemretnya ya Prof ya? Nggak ada pemretnya. Kadang-kadang akunnya akun anonim. Bodong. Ya kan? Yang nulis juga bisa ditambah-tambah oleh siapapun. Nah itulah, tapi sementara persoalannya adalah manusia di era digital ini sangat tergantung pada informasi yang berasal dari media sosial. Akhirnya the picture in our head, bayangan-bayangan tadi dilukis oleh informasi dari media-media sosial. Yang gitu tidak ada proses verifikasi tidak berjenjang ada begitu proses ya. verifikasi. Nah akhirnya tadi ada yang percaya bahwa vaksin itu dibuat dari organ-organ binatang yang haram. Lalu akhirnya malah jangan pakai vaksin. Ada kampanye anti vaksin. Larinya ke arah sana. Larinya ke arah sana. Misalnya begitu. Itu persoalan yang termasuk mitos, termasuk hoax gitu kan. Hoax itu apa? Hoax itu ya ada pesan yang ternyata dibuat sengaja untuk mempengaruhi picture in our head, tapi supaya termanipulasi. Baik, jadi harus ditekankan bahwa hoax itu ada, khususnya di masa pandemik ini, dan memang sengaja dibuat, begitu ya? Ada yang sengaja membuat, ada yang itu tanpa sengaja mereka bias tersendiri, sendiri ya, karena ada yang menginterpretasi dan sebagainya. Atau bayangannya gitu. Terlalu banyak ya, gitu ya, jadi bias gitu ya? Macam-macam. Tapi yang jelas hoax itu dia tidak kontekstual, tidak sesuai dengan realitas.
Baik. Dan itu kalau disebut hoax pengertiannya sengaja untuk memang memanipulasi untuk supaya pengertian pemahaman masyarakat itu keliru. Baik, menarik Prof. Karena Prof. Hendrik kemudian mengajak memberi konteksnya terutama dalam konteks digital ya sekarang yang tidak bisa dihindarkan. Tadi kan Dr. Reisa sudah menyatakan bahwa bahkan ketika satu mitos tentang vaksin yang bisa menyebabkan autisme itu sudah sampai bisa menggagalkan program tersebut di beberapa negara. Di konteks vaksin pandemi COVID-19 ini dan hoax, bagaimana Prof. Henry melihat ini? Ini berat gini. Ini persoalan yang serius, hoax ini. Dirjen WHO saja sampai mengatakan bahwa yang dihadapi oleh masyarakat dunia itu bukan hanya persoalan pandemi COVID-19-nya, tapi yang tidak kalah berat adalah infodemik atau informasi seputar pandemi, tetapi sudah diselewengkan, itu yang namanya hoax tadi. Dan itu jumlahnya banyak, temanya banyak. Apakah itu terkait dengan asal-usul COVID-19 sendiri atau bahkan sekarang kan masih banyak orang yang tidak percaya. Jangan lupa loh ya, kenapa ada yang tidak percaya dokter, tidak percaya rumah sakit, tidak percaya ID, tidak percaya Kementerian Kesehatan. Tidak percaya corona juga kan termasuk. Dan tidak percaya, ya makanya tidak percaya corona. Yang terjadi akhirnya apa? Ada mayat yang jelas-jelas dia kena corona masih dibawa pulang, diciumi. Ada orang yang terkena sudah dibuktikan oleh rumah sakit bahwa ini COVID-19 tetapi tetap dibawa pulang orangnya ketika kondisi sedang sakit. Itu semua adalah karena apa? Informasi. Karena tadi the picture in our head. Makanya harus hati-hati betul terhadap hal-hal seperti itu. Percayalah pada orang-orang yang memiliki kompetensi. Kalau dalam agama itu antum a'lamu bi umiri dunyakum. Artinya tuh? Artinya persoalan dunia pasrahkan pada ahlinya. Kalau ahlinya dokter, ya dokter Reisa gitu loh. Jangan tanya kepada orang yang nggak jelas antah berantah di media sosial. Baik. Gitu. Jadi ini jadi apa ya? Sepertinya ini adalah kegiatan kita sehari-hari ya, informasi, media sosial begitu kan. Tapi ternyata kita tidak sadar ada hal besar yang kita harus menata ulang ya Prof ya. Agar bayangan tadi tidak mendominasi dan kemudian kita berusaha untuk menyerap realitas sebanyak mungkin sehingga kita punya peta khususnya dalam konteks menghalau hoax dalam konteks pandemi ini seperti hoax itu kan banyak sekali. Ada yang persoalan COVID-19, ada persoalan sekarang Omnibus Law, ada persoalan dulu politik, macam-macam. Tiba-tiba bisa jadi bercampur baur begitu bahkan ya. Dan hoax itu mudah dipercaya dan mudah disebarkan terutama oleh orang yang memiliki kesejajaran dengan isi hoax. Jadi artinya kalau apa? kalau saya atau Anda ini sudah tidak percaya dengan kan gini, tadi kan sebenarnya kan semua ini kan the picture in our head. Persoalannya kan manusia ini kan tidak dalam kondisi tabula rasa yang kosong. Orang ini kan sudah berwarna-warni. Yeah. Ada yang warnanya merah, warna hijau, kuning, obar-abir atau warna macam-macam gitu ya. Yang mewarnai itu ya sejarah kehidupan masing-masing. Nah, ketika kita sudah berwarna tidak percaya dengan apapun yang formal, apakah itu dokter, rumah sakit dan sebagainya, terus kemudian dapat hoax yang isinya adalah menganggap bahwa dokter-dokter itu sekarang mencari uang dengan cara mengcovidkan pasiennya misalnya begitu. Pasien, pokoknya ada pasien COVID supaya dapat uang. Ya percaya dia. Karena di mindsetnya, di pikirannya terlebih dahulu, dia sudah nggak percaya dengan hal-hal yang legal kayak dokter, yang formal begitu. Nah makanya begini, makanya hoax itu seringkali mudah menempel atau dipercaya tadi pada orang-orang yang memiliki kesamaan dengan isinya. Kalau Anda itu tiap hari itu suudzon ya Anda akan lebih mudah dapat hoax yang isinya adalah keseudonan. Tapi kalau Anda itu husnuzon tiap saat, Anda juga akan lebih percaya pada hal-hal yang positif. Husnuzon begitu ya. Yang husnuzon gitu. Istilahnya ada ketahanan diri terlebih dahulu Ya. begitu ya terhadap informasi yang salah atau hoax tadi. Persis seperti COVID-19. COVID-19 ini kan tidak bisa nempel di dengkul. Jadi penyakit di dengkul enggak, tapi kan di sini kan di masuk ke tenggorokan. Ya. Mungkin di lubang hidung kita di dalam gitu. Atau di paru-paru. Itu karena apa? Ada kecocokan. Jadi dia baru hal yang cocok dari situ. Baru sama jadi, ya. Hoax juga akan nempel pada yang cocok.
yang sudah memiliki karakter yang memang senang dengan apa yang ada di dalam hoax itu. Menarik, menarik. Ini seperti hal yang sehari-hari, tapi diingatkan kembali. Terima kasih, Prof. Sedikit sebelum kita kembali kepada Dr. Reza, berikan tips awal nih, Prof. Bagaimana kalau misalkan, katakanlah kita semua ini sebetulnya sadar tidak sadar sudah terpapar terhadap informasi hoax dan kemudian bayangannya agak makin blur lah istilahnya. Apa tahap Kita awal? harus skeptis, harus kritis. Skeptis ya? Skeptis itu kritis terhadap keyakinan kita sendiri. Jangan menganggap bahwa kita paling benar. Karena di era digital itu kita kadang-kadang merasa benar karena dibenarkan oleh teman-teman kita. Padahal teman-teman kita ini oleh algoritma didekatkan. Kalau Anda adalah orang yang percaya hoax, maka Anda akan didekatkan oleh orang-orang yang sama-sama percaya hoax. Percaya hoax. Secara algoritma itu namanya echo chambers. Sehingga teman-teman saya juga nggak percaya kok. Jadi ini pasti ada kumpul untuk kelompok-kelompok begitu. Dan seringkali komunikasi dengan kelompok yang berbeda itu menjadi terpisah atau sulit untuk mendekat dalam konteks banyak hal nih. Politik juga seperti itu, pandemi juga seperti itu. Ada kelompok-kelompok yang saling membenarkan. Karena memang di situ-situ aja mainnya ya, kurang lebih ya. Kita perlu skeptis pada sikap kita sendiri, pada belum tentu loh teman kita yang paling akrab itu benar omongannya. Jadi kadangkala hoax itu justru mudah diterima kalau tadi karena kesamaan, kedua karena disampaikan oleh orang-orang dekat kita. Orang-orang yang memiliki karakter sama, agamanya sama, hobinya sama, orientasinya sama. Padahal belum tentu itu benar. Kadang-kala justru ketika saya punya teman kayak Mas Ahir, Bu Reza, teman semakin banyak yang berbeda-beda, itu menyelamatkan karena apa? Kita menjadi mendapatkan banyak informasi-informasi yang beragam. Penting berarti memiliki lingkungan sosial dan teman-teman yang beragam, begitu ya. Satu langkah lagi, tadi kan udah dibilang skeptis. Apa nih Prof, langkah keduanya setelah skeptis? Setelah skeptis kita harus check and recheck ya. Jadi Check kalau and recheck. ada informasi yang kira-kira itu boleh dikatakan membuat kita ini bisa khawatir, tadi ya khawatir yang berlebihan atau percaya yang berlebihan, kita skeptis yaitu melakukan konfirmasi. Cobalah konfirmasi, tanyakan kepada ahlinya. Sekali lagi tanyakan kepada ahlinya. Dan siapa ahlinya? Ya kalau persoalan COVID-19 ya yaitu para dokter, rumah sakit. Tapi kalau persoalan ekonomi, ya ahli ekonomi kan gitu kan. Jadi tapi jangan sampai lalu kita percaya sama ahli ekonomi ngomong tentang kesehatan. Seperti kasus Anda hoax tentang ini. Termogan. Termogan yang ngomong ahli ekonomi bahwa hati-hati awas termogan itu bisa berbahaya bagi otak. Kadang ya harus jangan sampai bayangan mendominasi bahwa gelar yang Hanya beda gitu, tidak bisa berbicara hal yang berbeda begitu ya. Jadi saya pun profesor ya saya tidak akan ngomong tentang kedokteran, nanti saya salah kan. Makanya ada Dr. Reza gitu Harus ya. ada Dr. Reza. Dr. Reza masih bersama kami ya. Iya, seru banget dengerin obrolannya. Mumpung ada ahli hoax nih, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Saya ini hobinya begini, mempertemukan narasumber terus saling berkomunikasi. Mungkin Dr. Reza Saya ingin... juga tanya sama Dr. Reza. Nah, gantian mau nanya juga. Mungkin ada ingin ditanyakan bagaimana terkait dengan hoax seputar vaksin yang mungkin Dr. Reza butuh berdiskusi sama Prof. Henry nih mumpung ketemu. Apa nih, Dr. Reza? Mungkin karena makin banyak orang yang tidak mau vaksin dengan alasan yang kurang akurat, gimana caranya kita bisa membuat edukasi dengan sistem yang mudah diterima oleh orang-orang yang memang dari awalnya skeptis itu tadi terhadap dunia luarnya sendiri. Nah, menarik tuh Prof. Bagaimana edukasi yang mudah gitu ya formulanya gitu. Pertama kita harus sampaikan bahwa vaksin ini justru dibutuhkan oleh mereka, termasuk yang skeptis pun itu sebenarnya butuh. Kalau tidak menggunakan vaksin ini justru merugikan mereka, merugikan keluarganya. Kan selalu orang itu kan mau bertindak, mau bersikap mendukung atau tidak itu kalau terkait dengan kepentingannya kan. Dan itu yang perlu kalau dalam komunikasi kan begitu. Selalu sentuh dulu kepentingannya. Kepentingannya apa? Melindungi diri sendiri. Orang ini kenapa nggak pakai masker? Karena sesak napas kalau pakai masker. Saya males, udaranya nggak lega. Kan diri sendiri sebenarnya. Tapi diingatkan bahwa kalau kamu tidak pakai masker, maka kamu bisa membiarkan yang namanya COVID itu mempengaruhi Anda atau memapar Anda dan itu bisa menyakiti anak Anda, istri Anda, keluarga Anda. Dan itu kalau sampai kena salah satu ya sudah.
itu korbannya adalah keluarga paling dekat. Nah kalau sudah seperti itu kan mereka kita sentuh bahwa memakai masker berarti Anda mencintai anak Anda, istri Anda. Jadi harus ke kebutuhan itu. Menyentuh kebutuhan langsung ya. Langsung mereka dan dengan bahasa-bahasa mereka gitu ya, dan sampaikan fakta-faktanya. Baik, jadi kontennya adalah mendekati secara langsung yang terkait langsung dengan bahasa mereka. Itu Bahasa formulasinya mereka. penting juga berarti Ya. Akan berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda akan didekati dengan bahasa yang berbeda. Itu memang seperti itu namanya homopili. Masyarakat itu memang biasanya akan lebih mudah kalau menggunakan bahasa-bahasa mereka dan pemahaman mereka. Kalau pakai bahasa yang terlalu tinggi, menggunakan konsep kedokteran kan mereka kadang-kadang juga belum tentu paham. Gitu kan. Jadi ini PR-nya kalau buat Oke, Dr. Reza dan kita terima semua ya, kasih, umumnya Prof. menurunkan si konsep kedokteran, istilah kedokterannya tadi terkait vaksin untuk menjadi lebih membumi dan kemudian disampaikan. Begitu. Menggunakan Prof, silakan bahasa gantian, sederhana silakan. ya. Saya mau tanya sama Dokter Reza nih. Apa Dr. Reza ada mau komentar dulu nih? Iya, menggunakan bahasa sederhana ya. Iya, Terima Dokter kasih, Reza Prof. juga ahli komunikasi loh. Nah iya Oh, pasti, iya. makanya jadi juru bicara kan Prof. Gimana Prof, silakan Prof. Saya mau nanya gini, Dok, apakah vaksin ini bisa dipakai untuk sampai usia berapa? Artinya kalau saya ini usianya misalnya saya 58, masih bisa nggak divaksin? Nanti ketika saya usia 59 atau 60 begitu kan? Karena kan Oke. daya tahan tubuh ini semakin lama semakin tua semakin melemah juga. Yes. Gimana Dok? Baik, thank you Prof pertanyaannya. Ini memang mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa memang vaksin secara general itu bukan hanya untuk anak-anak aja, tapi vaksin juga harus dilakukan sampai dewasa. Mayoritas orang Indonesia setelah usia 19 sampai 65 tahun itu jarang sekali dikasih vaksin. Padahal orang dewasa tuh tetap loh membutuhkan vaksin, apalagi dia kan melakukan pekerjaan ya di usia produktif dengan gaya hidupnya, perjalanan, kondisi kesehatan, semua itu akan mempengaruhi. Jadi harus diberikan vaksin juga. Dan banyak sekali vaksin yang beredar yang ada di Indonesia itu yang tidak memberikan proteksi seumur hidup. Hanya vaksin hepatitis B saja yang mampu memproteksi seumur hidup. Jadi orang dewasa juga tetap harus divaksinasi. Ya, vaksin apa aja orang dewasa yang diperlukan? Utamanya ada 5 seperti yang wajib yang pemerintah sarankan. Tapi juga seiring bertambahnya umur juga ada tambahannya nih. Kayak Prof nanti kalau udah di atas usia 60 tahun juga sudah harus ditambah vaksin-vaksin yang memang disarankan untuk lansia. Misalnya PCV gitu ya, udah harus divaksin. Nah, termasuk dengan vaksin COVID-19 ini. Nantinya diharapkan vaksin 19 ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di usia produktif. Yang sejauh ini dari beberapa produsen vaksin itu sudah menyiapkan untuk usia 18 sampai 59 tahun. Ada juga beberapa produsen vaksin yang bisa menyediakan untuk sampai di atas 65 tahun. Gitu. Jadi saya masih kita bisa tunggu vaksin ya, saja Dok, ya? vaksin bisa dan harus sebenarnya Harus, Prof. Prof, katanya. Harus. Apalagi ada boosternya nanti. Jadi misalnya vaksin tetanus toksoid gitu ya, itu harus di booster setiap 10 tahun sekali. Coba terakhir kali vaksin umur berapa, Prof? Mungkin udah harus di booster lagi nih, karena per 10 tahun. Sama seperti vaksin influenza, itu setiap tahun harus divaksin ulang. Tiap tahun, karena daya tahannya dia tidak selamanya. Jadi ya memang ada vaksin-vaksin yang disediakan dan yang tersedia itu hanya memberikan proteksi dalam jangka waktu yang singkat. Gitu, tidak sekali diberikan langsung proteksinya seumur hidup. Nah inilah yang harus diterangkan ke masyarakat bahwa memang vaksin itu dari kecil ada, sampai dewasa ada, sampai lansia nanti juga ada gitu. Baik, ini kita literasi hoax dan literasi vaksinnya kumpul Ya. semua Prof. Terima kasih nih dua narasumber populer pada siang dan sore hari ini membedah begitu banyak begitu ya. Nah, Dokter Risa, ini ada pertanyaan juga yang sudah masuk di antaranya yang bertanya ini cukup simpel tapi juga penting untuk dijawab karena ini mungkin terkait dengan mitos atau fakta. Apakah boleh divaksin pada saat sakit? Ya, justru ada beberapa konsiderasi yang harus dilakukan kalau lagi mau vaksin gitu ya. Ada beberapa pertimbangan, misalnya kalau lagi sakit ya kalau lagi sakit ya jangan vaksin dulu. Kenapa? Karena kita takut ini berkaitan dengan
pasca imunisasi. Nah, takutnya ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa terbentuk. Jadi kalau misalnya mau imunisasi, perhatikan dulu apakah dulu tuh pernah pada imunisasi sebelumnya ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat, ya, atau adakah alergi yang terdapat pada bahan yang mau divaksin. Kemudian apakah dia sedang mendapatkan terapi, steroid, radioterapi atau kemoterapi gitu ya, atau dia memiliki penyakit yang menurunkan imunitas misalnya, menderita leukemia atau kanker gitu ya, atau HIV itu ya, atau mendapatkan terapi imunoglobulin atau transfusi darah. Nah, itu hal-hal yang akan ditanyakan sebelum vaksinasi. Nah, biasanya kalau misalnya mengalami hal itu, maka dipertimbangkan untuk melakukan vaksinasi itu apakah perlu atau tidak. Tapi kalau tidak, aman-aman aja, maka nggak perlu khawatir. Tapi yang pasti jangan pas lagi sakitnya terus divaksin ya. Nanti kalau udah sembuh, baru divaksin. Tujuannya apa? Karena kan menghasilkan antibodi nih. Nah, ini sekarang si antibodi ini kan kita sebutnya sebagai tentara tubuh kita lah ya. Nah, tentara ini kan sekarang lagi perang nih sama penyakit lain. Kalau ditambahin lagi, takutnya nggak efektif. Jadi lebih baik nanti setelah selesai sembuh penyakitnya, baru divaksinasi gitu supaya tubuhnya udah siap lagi gitu untuk menerima imunisasi. Nah, saya mau tambahin satu boleh ya? Tadi saya udah sempat mention nih Boleh. Pak Ahir tentang KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi sebenarnya ini banyak sekali yang jadi pertanyaan dan ini salah satu alasan kenapa orang takut imunisasi. Karena kan banyak orang yang habis divaksin terus demam, terus orang tuanya malah, aduh anak saya kok kayak malah dibikin sakit gitu ya. Padahal ini sebenarnya hal yang umum ya. Ini adalah reaksi umum. Biasanya akan ada reaksi-reaksi yang muncul setelah imunisasi. Ada reaksi lokal, misalnya di tempat penyuntikan gitu ya akan ada pembengkakan atau nyeri gitu ya, kemerahan 1 sampai 2 hari itu ya akan hilang sendiri nantinya. Terus demam itu juga bisa muncul sebagai apa? Salah satu reaksi tubuh terhadap infeksi adalah proses peradangan atau inflamasi. Nah, reaksi ini salah satunya ini adalah demam yang bisa sebenarnya diobati dengan pemberian paracetamol aja. Jadi akan mengurangi keluhan yang timbul dan biasanya kejadian ikutan pasca imunisasi ini nggak berat dan bisa diatasi biasanya. Jadi nggak perlu khawatir untuk para orang tua yang sudah tahu biasanya anaknya pernah demam nih pasca imunisasi. Setelah imunisasi selanjutnya wajib menyiapkan penurun demam itu tadi. Dan itu sebenarnya hal yang lumrah aja, jadi nggak perlu takut. Gitu. Baik. Itu aja sedikit tambahan. Itu perlu, jangan sedikit, nggak apa-apa, tuntaskan begitu. Jadi kalau ditanya, dibulatkan, Dr. Reza. Kalau ditanya mitos atau fakta, maksudnya ketika disebut, apakah divaksin itu bisa membuat panas, itu adalah mitos karena sebetulnya itu hanya reaksi normal yang akan berlangsung 1-2 hari saja. Demikian bisa dikatakan, seperti itu? Fakta, tapi itu normal. Baik. Nah, bicara soal mitos atau fakta, saya tanya kembali ke Prof. Henry. Sebetulnya kalau dilihat dalam konteks khususnya COVID-19 ini, apa yang menjadi hoax yang paling banyak terkait ini, Prof? Pertama mengenai asal-usul. Jadi ada yang menganggap bahwa pandemi ini adalah sebuah hasil konspirasi. Itu paling banyak ya? Ya, paling banyak. Lalu dan percaya kan, karena ada beberapa tokoh-tokoh yang juga mempercayai itu dan tampil untuk tidak perlu khawatir dengan pandemi itu. Bahkan sebenarnya kalau di Amerika lebih parah. Apa itu, Prof? Ya Donald Trump itu termasuk tidak percaya gitu loh. Jadi sehingga orang kalau waktu kemarin ya sebelum mulai kampanye sampai Donald Trump menganggap bahwa orang kalau sudah pakai ini berarti bukan bagian dari yang percaya dengan Donald Trump. Karena Donald Trump anti WHO sampai dia lepas dari WHO, kemudian dia juga menganggap memang ada yang upaya itu dalam upaya konspirasi untuk menurunkan dia dan sebagainya. Itu yang terjadi, tapi ternyata sekarang kan dia kena sendiri kan. Kena, ya. Tapi kemudian tetap masih juga mengeluarkan pendapat-pendapat yang kontroversial. Nah, gitu jadi makanya lalu kenapa Amerika agak sedikit yang berbeda dengan beberapa negara lain ya dalam konteks menghadapi COVID ini. Artinya ada orang yang percaya seperti itu. Di Indonesia juga ada.
Kan kita tahu kasus bagaimana yang ada jaring, ada macam-macam gitu ya. Yang akhirnya orang lalu menganggap bahwa minimal mereka menganggap ini ada yang membesar-besarkan supaya laku yang namanya industri vaksin laku. Laku yang namanya industri ini masker misalnya begitu. Rumah sakit mendapat keuntungan. Itu juga sering kali muncul hoax seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah ketidakpercayaan. Karena disembur terus Iya, begitu ya. disembur terus. Publik akhirnya bingung, tidak percaya dengan dokter, tidak percaya dengan rumah sakit, itu yang terjadi. Akhirnya tidak percaya semuanya. Akhirnya tidak percaya semuanya. Lalu terus apa? Padahal mereka harus lihat juga bahwa kuburan juga semakin banyak yang kena COVID itu kan. Makanya ini menjadi persoalan serius ketika di era digital ada pandemi, ternyata masyarakat itu juga banyak yang tidak hanya diserang oleh penyakitnya, bahaya penyakitnya tadi, tapi juga bahaya dari yang meracuni cara berpikir, the picture in our head tadi. Boleh dikatakan begini, kalau kita ini salah makan, maka kita bisa perut kita yang sakit. Tapi kalau salah memperoleh informasi, pikiran kita yang sakit, bayangan yang ada di kepala kita yang sakit. Padahal itu yang kita anggap sebagai realitas tadi kan. Makanya kita harus memilih informasi-informasi yang lebih faktual dan lebih objektif. Dari mana? Pilih dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, yang bisa ditabayun, bisa dikonfirmasi. Yang sumber-sumber yang memang memiliki prosedur ketika mengungkap informasi atau berita, itu betul-betul ada prosedurnya. Prosedur untuk menuju ke objektivitas. Gitu kan? Nah itu yang makanya kenapa saya selalu menyarankan, ya udahlah, harus kita lebih memilih media-media konvensional yang bereputasi dibandingkan yang nggak jelas. Apalagi dari orang-orang yang nge-share di WhatsApp group ya. WhatsApp group, di media sosial. Sebagian besar WhatsApp group itu banyak sekali itu Hoaxnya. Jadi salah satu yang terbanyak adalah asal-usul si virus COVID-19 ini. Asal-usul virus COVID-19. Satu lagi apa Prof yang paling banyak? Yang banyak yang terkait dengan kayak misalnya mengenai vaksin, kemudian kayak alat seperti termogan misalnya begitu. Kemudian yang banyak itu ya ketidakjelasan kasus-kasus. Kalau ada orang yang boleh dikatakan begini, dia udah divonis oleh rumah sakit ini kena COVID, tapi hoax yang keluar karena keluarganya juga menentang, kemudian ada pemberitaan-pemberitaan yang di-share bahwa ini rumah sakit itu bermain dan sebagainya, akhirnya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Itu banyak sekali kasus-kasus atau persoalan-persoalan yang terkait dengan konflik dengan rumah sakit atau dengan dokter. Padahal kalau dokter itu bohong atau rumah sakit itu bohong, menipu bahwa ada pasien yang sebenarnya tidak COVID, dikatakan COVID, misalnya begitu. Dan itu ketahuan di antara dokter sendiri, itu berarti kan melanggar kode etik. Sudah ada aturannya? Ada aturannya. Dan kalau melanggar kode etik, itu dalam ID kan dokter tuh bisa tidak boleh praktek lagi kalau melanggar kode etik. Artinya sanksinya sangat berat. Oleh karena saya mengatakan, nggak mungkin lah ada pelanggaran sama-sama begitu atau tanpa ada kontrol. Ini kan kontrolnya kan banyak sekali. Betul. Makanya masyarakat perlu lebih, kalau dia punya prasangka, jangan prasangkanya dianggap sebagai realitas. Prasangkanya harus dicek dulu, skeptis dulu dengan prasangkanya. Tanya pada yang ahlinya. Tanya pada orang yang betul-betul tahu. Mungkin nanti Dokter Reza bisa menjelaskan apakah yang namanya COVID itu selalu gejalanya hanya sesak napas sama batuk. Kan orang begitu, ini enggak sesak nafas, enggak batuk, ini enggak COVID nih. Ini stroke. Ini udah punya penyakit lama ini kan begitu kan seringkali gitu kan. Padahal ada di luar itu ya. Padahal mungkin nanti coba ini saya juga enggak, walaupun saya sering diskusi sama anak saya yang dokter, tapi saya mau nanya yang dokter yang lain gitu ya. Kita tanya langsung deh kalau gitu Prof. Agar tidak menjadi hoax ya. Tidak menjadi hoax. Itu gejala-gejala COVID itu bagaimana sebenarnya? Dokter Reza langsung nih, dalam rangka kita menangkal mitos dan mengusir hoax langsung terkait dengan gejala. Oke, kalau gitu kaitannya dengan COVID ya sekarang ya.
Memang COVID-19 ini penyakit yang masih sangat baru ya, jadi banyak sekali hal yang harus kita update terus, kita pelajari betul tentang perkembangan penyakit ini, termasuk gejalanya. Di awalnya kita tahu bahwa COVID-19 ini hanya bisa menyerang saluran pernapasan, tapi makin ke sini kita makin tahu bahwa ternyata efek samping dari COVID-19 itu banyak sekali. Gejala yang timbul tidak hanya harus berkaitan dengan saluran pernapasan, bahkan ada beberapa orang yang memiliki gejala sangat minimal sampai dia tidak merasakan yang kita tahu orang sebut sebagai OTG, orang tanpa gejala. Tapi dia membawa virus tersebut. Nah, karena ada orang-orang tersebut, kemudian ternyata kita ketahui makin ke sini, loh kok nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada sesak napas, tapi dia COVID-19-nya positif. Nah, kita jadi makin tahu, oh memang variasi sekali ya gejala yang bisa muncul. Bahkan banyak sekali yang ternyata muncul gejalanya tanpa kita duga sebelumnya di awal-awal pandemi. Misalnya, datang ke rumah sakit dengan keluhan pembengkakan pada kelopak mata, tanpa ada gejala di saluran pernapasan sama sekali. Begitu diperiksa, COVID-19-nya positif. Nah, kemudian datang dengan ruam di tangan dan di kaki, tanpa ada keluhan batuk dan demam. Ternyata pas diperiksa COVID-19-nya positif. Memang ada beberapa kondisi yang memunculkan gejala yang tidak spesifik kaitannya dengan saluran pernapasan. Bahkan, karena kita tahu COVID-19 ini bisa mengganggu kekentalan darah, ada salah satu efek dari penyakit ini yang mengganggu kekentalan darah. Nah, ini yang membuat fatalitas terhadap orang-orang yang memiliki aterosklerosis atau pengecilan atau pengerasan pembuluh darah itu semakin beresiko tinggi. Makanya kaitannya resiko tinggi ini banyak sekali terjadi pada orang-orang yang gagal jantung, stroke, ya, punya penyakit jantung, punya penyakit hati, ginjal, dan lain sebagainya. Jadi memang makin ke sini kita makin tahu ternyata bisa saja dia tidak memiliki keluhan yang ada berhubungan dengan saluran pernapasan maupun demam bahkan gitu. Baik. Ya dok ya, artinya masyarakat salah paham, menganggap bahwa ini karena stroke, padahal ternyata ada pengentalan darah kok. Efek dari COVID itu bisa pengentalan darah. Nah, pengentalan darah kan bisa stroke, gitu kan? Begitu ya. Nah ini yang bisa menjelaskan kan dokter. Maka tadi pasrahkan pada ahlinya. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya begitu. Agar kita semua lepas dari pandemi COVID-19 dengan cara demikian diantaranya. Kalau dari sisi ada satu lagi sih sebenarnya karena kurang informasi biasanya. Setelah pasien itu kenapa kok ini nggak diperiksa COVID-19-nya? Mungkin PCR-nya belum keluar, tapi dinyatakan COVID-19 gitu ya. Karena memang ada pemeriksaan lain mungkin yang dilakukan, misalnya menggunakan CT scan. Ini tentu akurasinya tinggi ya untuk memastikan kondisi paru-parunya seperti apa. Kalau memang paru-parunya sudah mengarah ke diagnosis COVID-19, tanpa menunggu PCR swab testnya ya sudah dimasukkan kategori COVID-19 gitu, karena sangat spesifik hasilnya. Jadi banyak sekali pemeriksaan penunjang yang bisa membantu selain PCR swab test untuk menegakkan diagnosis si pasien tersebut itu COVID-19 atau tidak gitu. Jadi komunikasi dengan para tenaga medisnya dulu, pada dokter dan susternya di sana sebelum ngejudge kok nggak ada swab test keluar pasiennya ditreat seperti COVID-19. Nah kalau diterangkan kan akan lebih enak gitu. Jadi ya usahakan di masa pandemi ini semua jangan panik deh, semuanya dengan kepala dingin kita hadapin sama-sama. Ini bencana yang terjadi pada seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia. Jadi sebelum emosi dulu, ya minta keterangan dengan baik-baik dulu. Pasti penjelasannya juga bisa detail kok nantinya gitu. Muncul lagi kata kunci baru ya, yang lebih bukan baru sih, sudah muncul begitu lama. Jangan panik, kuncinya itu ya, dokter saya, dan juga secara komunikasi demikian ya. Saya mau nambahkan tentang secara komunikasi. Pertama yang jelas itu kita akan sehat, masyarakat akan sehat kalau memahami betul apa itu COVID-19 dalam artian memahami penyebabnya dan tahu bagaimana menghindarinya. Menghindarinya apa? Ya 3M ya. 3M itu ya pakai masker. Saya makanya selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga jarak. Itu 3M. Kemudian jangan percaya dengan informasi-informasi yang belum jelas, belum benar, yang menakut-nakuti atau yang mengabaikan. Kadang-kadang menakut-nakuti itu juga hoax, tapi juga mengabaikan itu juga hoax.
percayalah kepada ahlinya. Itu aja kok intinya. Baik. Kalau udah seperti itu, insya Allah kita akan lebih aman. Karena walaupun vaksin belum ditemukan, tapi kalau kita vaksin sekarang itu apa? Ya tadi protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu pengganti vaksin sementara ini. Yang paling Jaga ampuh. jarak, Ya. jaga jarak, pakai Cuci tangan. masker, cuci tangan, sudah itu. Baik, ini sekaligus semacam closing statement nih Closing dari Prof. statement saya. Henry bahwa tadi dibilang cari tahu apa penyebabnya, bagaimana mengatasinya, serta jauhi hal-hal yang hoax dan juga yang menakut-nakuti termasuk ya. Dan tadi kalau sudah tahu kan salah satu menguranginya adalah melaksanakan protokol kesehatan. Itu paling penting. Sebelum ada vaksin, protokol kesehatan itu penggantinya. Itu saja ya, satu aja yang dipegang. Baik, Dokter Risa sebagai kata menutup dari Dokter Risa apa yang ingin disampaikan untuk kita semua? Ya, sebelum kita heboh dengan vaksin COVID-19, yuk kita ingat lagi apakah jadwal vaksin rutin kita, vaksin wajib dan vaksin tambahan yang direkomendasikan oleh pemerintah sudah dilakukan dengan baik. Ingat sekarang seluruh fasilitas kesehatan yang ada memang sudah diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi aman untuk melakukan vaksinasi agar tercipta masyarakat Indonesia yang sehat dan terhindar dari wabah-wabah penyakit lainnya. Jangan sampai kita kena double-double wabahnya nanti ya. Jadi tetap upayakan untuk datang, lengkapi jadwal vaksinasi dan imunisasi. Dan ingat, tidak ada kata terlambat untuk vaksinasi. Proteksi sejak dini untuk masa depan yang menyehatkan. Wow, terima kasih Dr. Risa Broto Asmoro yang merupakan juru bicara Satgas COVID-19 sudah memberikan kata Terima penutupnya dan kasih. sebelumnya ada Prof. Dr. Henry Subiakto SHMA yang merupakan staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Kominfo. Terima kasih Prof. Dan juga Dr. Risa sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Saya- semoga bermanfaat. Dan pasti bermanfaat begitu karena ilmunya datang dari semua yang mumpuni ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat pastinya untuk Anda semua. Saya Muhammad Tahir menutup perjumpaan kita sore hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita, virus corona melanda. Meluas mewabah, membuat semua tak menentu merantai kita. Janganlah bersedih, semua akan berlalu. Ayo kita lawan, jaga kebersihan sekitar kita. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan. Untuk kita semua, usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Cucilah tanganmu, lindungi tubuh dengan imunitas. Jaga jarak agar terhindar dari virus corona. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan.
Pelayanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.